Ya, pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Indonesia akan kembali mengejar swasembada pangan dalam 3 tahun ke depan. Dan untuk mencapai hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional dan salah satunya melalui program pompanisasi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Indonesia akan kembali mengejar swasembada pangan dalam 3 tahun ke depan. Untuk mencapai hal tersebut, Amran mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional. Salah satunya melalui program pompanisasi. Pemerintah menyiapkan 75.000 unit pompa untuk disebar di banyak titik irigasi di Indonesia. Adapun hingga saat ini telah diaplikasikan pompa sebanyak 63.000 unit. Di sisi lain, Amran mengakui terdapat tantangan yang harus dilalui Indonesia untuk melewati kondisi krisis pangan. Amran menyebut ada 59 negara yang terancam kelaparan dan ada 970 juta penduduk dunia kekurangan gizi. Dan jumlah ini diprediksi akan meningkat sampai 2050. Sedangkan Indonesia juga menghadapi El Nino yang mengakibatkan kekeringan. Untuk memitigasi kondisi tersebut, selain melalui pompanisasi, pihaknya juga gencar melakukan oplah, mekanisasi pertanian, dan bibit unggul. Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, kejar target swasembada pangan dalam 3 tahun ke depan. Membahasnya, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia. Selamat pagi, Pak Henry. Selamat pagi. Ya, salam sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih. Dan ini sudah hadir juga by Zoom Profesor Dwi Andreas, pengamat pangan dari IPB University. Selamat pagi, Prof. Dwi Andreas. Selamat pagi, Mas. Ya, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Langsung saja, Prof, ini kita akan ulas terkait dengan tadi yang sudah disampaikan Kementan begitu ya. Ini optimistis bahwa Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan dalam waktu kurang 3 tahun ke depan. Nah, ini menurut Anda bagaimana? Target yang realistis kah atau mimpi yang memang harus terus dikejar? Silakan. Ya, sudah barang tentu saya berusaha menghindari pendapat pribadi ya terkait ini. Saya hanya akan mengemukakan data karena kebetulan kan menterinya sama ya. Dan pada saat itu ada yang namanya tahun 2015 sampai tahun 2019 ada yang namanya Upsus Pajade, swasembada padi, jagung, dan kedelai. Dan kita lihat bersama ketiga-tiganya gagal. Memang kalau untuk jagung sempat turun impor kita dari 3,5 juta ton di tahun 2017 diturunkan, tapi ya sayangnya turun ke 1,3. Jadi ada penurunan impor 2,2 juta ton di tahun tersebut. Tapi yang menyebabkan industri pangan kita kelabakan, pakan kita kelabakan, sehingga terpaksa mereka mengimpor wheat. Dan pada tahun yang sama impor wheat untuk feed wheat itu melonjak 3 juta ton. Jadi menurunkan impor jagung 2,2 juta ton, impor wheatnya melonjak 3 juta ton. Jadi ini terkait dengan itu. Lalu bagaimana terkait dengan kedelai? Kedelai ya sudahlah. Dan kita tahu persis saat ini 97% kebutuhan kedelai kita baik dalam bentuk biji yang untuk tahu tempe maupun dalam bentuk bungkil untuk perusahaan makanan dan minuman, itu kan ketergantungan kita 97%. Mana ada program swasembada kedelai tersebut berhasil. Nah, sekarang yang terpenting padi. Karena apa? Seluruh anggaran, Mas, anggaran ketahanan pangan 10 tahun terakhir berapa nilainya? 954 triliun. Bisa dibayangkan, 954 triliun. Di sana anggaran untuk apa? Anggaran untuk Kementerian Pertanian itu sendiri. Di sana ada bagi-bagi alsintan dan lain sebagainya. Ada anggaran untuk pupuk, untuk subsidi pupuk. Ada DAK, dana alokasi khusus untuk daerah, untuk bidang pangan. Itu 954 triliun. Dan sebagian besar untuk apa dana tersebut? Untuk padi, sebagian besar. Hasilnya apa? Selama 10 tahun terakhir ini produksi padi kita turun. Turun berapa? 1,04% tiap tahun. Bukan selama 10 tahun, tiap tahun turun 1,04%.
Lalu bagaimana di awal pemerintahan yang begitu gegap gempita dengan berbagai program, bahkan pada saat itu dinyatakan 2 tahun kita swasembada, kan hampir sama dengan ini. Karena sekarang 3 tahun, ini 2 tahun swasembada. Hasilnya seperti tadi, gagal semua. Lalu di tahun pertama, berapa Mas persen penurunan produksi di periode pertama 2015 sampai 2019 4,2% per tahun penurunan produksi. Tahun 2015 turun 2,1%, tahun 2016 naik 14,7%, tahun 2017 turun 24,8%, tahun 2018 0,79%, turun 2019 turun 7,76%. Ini kenyataan, saya hanya berdasarkan data. Jadi dengan itu ya sudah bisa kita nilai. Lalu satu tambahan lagi, karena sekarang sedang gencar-gencarnya lagi food estate. Apakah sebelumnya ada food estate? Ada Mas. Merauke Rice Estate tahun 2015. Berapa luasnya? 1,2 juta hektar. Hasilnya apa? Cong. Nol besar. Tidak berhasil sama sekali. Jadi itu kenyataan Mas yang terjadi. Baik Prof, ini menarik ya terkait dengan kondisi realnya di lapangan begitu, dengan beragam upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengejar swasembada pangan, nampaknya juga masih terseok-seok begitu. Nah lantas bagaimana Pak Henry Saragih dari Serikat Petani Indonesia, Anda melihat bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan ini efektifkah, atau bagaimana Anda melihat strategi-strategi khusus lagi yang perlu diterapkan untuk bisa mengejar benar-benar swasembada pangan di Indonesia? Ya, jadi optimisme Menteri Pertanian itu bukan saja Menteri Pertanian, juga Presiden ya. Di awal terutama pemerintahannya di 2014. Dan menurut kita di dalam RPJMN 2014, 2019 bahkan sampai 2024 itu rencananya sudah menurut kita mendekati baik. Hanya saja ya kalau kita lihat implementasinya memang tidak mereka laksanakan dalam hal tanah misalnya ya, justru lahan sawah kita itu menyusut, jumlahnya sangat besar sekali ya, hampir 120.000 per tahunnya gitu. Jadi untuk apa dia mencetak sawah baru kalau dia justru pemerintah membiarkan itu konversi dari lahan sawah yang begitu drastis ya, sampai 120.000, bahkan BPN mencatat mungkin sampai 150.000. Jadi selama 10 tahun katakan berkuasa ini hampir 1,5 juta lahan sawah yang sudah berkurang. Kemudian dalam hal irigasi, apa gunanya pompa sekian ribu ya, kalau waduk-waduk maupun embung-embung yang direncanakan itu tidak jadi jalan gitu. Kalau mesin pompa ini kan rusak, mungkin 1 tahun 2 tahun ini kan gitu ya. Sementara 50% dari lahan sawah kita ini tidak ada airnya. Jadi ya sesungguhnya harusnya dibangun embung-embung itu, waduk-waduk itu, tapi ini kan terhenti. Tidak terhenti. Pupuk ya sudah dirapatkan beberapa kali bahwasanya harus ada konversi ya, pengurangan dari pupuk kimia ke pupuk organik, tapi tidak ada direalisasikan. Bahkan tahun 2023 kemarin subsidinya tidak ada. Ya. Demikian juga benih ya, menurut kita ya sangat terbatas sekali benih-benih ini didorong. Demikian juga alsintan ya. Satu misalnya saya cek kemarin di Kecamatan Pagar Merbau itu dari lahan 2.000 hektar paling ada baru 2 atau 3 mesin combiner yang mesin panen yang dibagikan. Tambah lagi ya kalau kita lihat program pemerintah yang kontradiksi, satu sisi mau swasembada tetapi satu sisi membuka impor. Di bawah pemerintahan Jokowi inilah dibuka lagi impor sapi secara besar-besaran, gitu. Ya otomatis ya kita gagal. Kemudian dalam industri pertanian dan pemasaran, ya justru sekaranglah dibuka perusahaan-perusahaan besar untuk mengolah padi, gitu. Dulunya itu tidak ada. Nah, tambah lagi kelembagaan petani, koperasi petani itu nggak ada yang membina. Kalau kita di Kementan tuh nggak ada program untuk koperasi petani.
yang ada hanyalah kelompok tani. Sementara di Kementerian Koperasi juga tidak ada. Oke. Nah, jadi ya menurut kita ya optimis ya, tetapi kalau melihat 10 tahun yang berjalan ini itu tidak ada sebuah optimisme kita. Ya, kalau seandainya perencanaannya masih seperti ini. Dari segi perencanaan saja pun 2024 sampai ini kita lihat jauh lebih lemah, apalagi perencanaannya. Tambah lagi ada kayak food estate ini yang tiba-tiba itu tidak ada dalam RPJMN. Oke. Pak Henry, sudah saya catat ada beberapa poin begitu ya terkait dengan permasalahan terkait dengan khususnya komoditas tanaman pangan kita, padi lah kalau Anda katakan tadi ya, terkait dengan irigasi, pupuk, benih, kemudian pemasaran, importasi dan juga koperasi petani. Kita akan bahas lebih jauh dengan upaya-upaya yang tadi kita coba kolaborasikan begitu dengan permasalahan yang dihadapi dengan Prof. Dwi Andreas. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini terkait dengan target swasembada pangan Indonesia dalam 3 tahun ke depan. Tantangannya seperti apa, permasalahan-permasalahan apa yang perlu segera dicarikan solusinya. Baik, kita ke Prof. Dwi Andreas. Setelah Pak Henry tadi sudah memaparkan begitu banyak tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi khususnya komoditas pangan padi lah kalau kita bicara mengenai kondisi yang tadi sudah disampaikan. Bagaimana Anda melihat tadi infrastruktur embung, kemudian waduk. Padahal kita tahu juga pemerintah gencar nih membangun jaringan irigasi, waduk di beberapa daerah di Indonesia. Meskipun sudah mulai disebar nih, tidak hanya terpusat di Jawa tapi ke Indonesia Timur dan beberapa wilayah lain ini, Prof. Silakan. Ya, pembangunan harus kita akui, pembangunan infrastruktur pertanian itu relatif masif ya, yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, sudah Kementerian Pekerjaan Umum sudah barang tentu, ada banyak dam, waduk, bendungan yang juga dibangun, kan? Tapi itu semua belum berdampak. Karena apa? Karena tadi sudah saya sampaikan terjadi penurunan produksi padi kita rata-rata 1,04% per tahun. Itu kalau saya menggunakan citra satelit ya, data citra satelit sampai tahun 2017. Karena apa? Data resmi oleh BPS kan baru 2018 kan, dan itu kita percaya dengan apa yang sudah dikumpulkan BPS. Nah, 2017 dan sebelumnya saya menggunakan data dari citra satelit. Karena kalau menggunakan data Kementerian Pertanian yang tadi yang saya sebutkan, penurunannya malah luar biasa tinggi. Karena ada perbedaan data tahun 2018 itu sampai 47% perbedaannya. Oke, kita lepaskan dari angka itu. Nah, dengan demikian impact dari pembangunan infrastruktur itu belum berperan dalam peningkatan produksi. Karena produksi malah turun. Dan infrastruktur harapan kita itu juga berperan dalam peningkatan produktivitas. Nah, ini saya punya catatan terkait peningkatan produktivitas. Ini data resmi dari pemerintah juga. Berapa produktivitas padi kita di awal pemerintahan periode pertama 2015 sampai 2019 itu justru turun, Mas. Produktivitas padi kita turun rata-rata 1,48% per tahun. Produktivitas turun, luas lahan turun, komplit lah kan, akhirnya produksi nasional kita turun kan. Jadi itu. Lalu kemudian di tahun 2020 sampai tahun 2024 terjadi kenaikan produktivitas padi kita, hanya kenaikannya kecil sekali, 0,07% selama periode yang kedua. Jadi kalau kita simpulkan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah tersebut tidak menampakkan hasil. Karena apa? Kalau saya nyatakan belum, ya berarti hasilnya masih sama saja. Ini hasilnya turun malah kan? Ya, berarti kan tidak menampakkan hasil. Jadi segala upaya yang sudah dilakukan. Dan tadi yang sudah saya sampaikan di awal, 954 triliun dana ketahanan pangan yang digelontorkan pemerintah 10 tahun terakhir ini tidak menghasilkan efek apapun. Tadi sudah saya sampaikan, padi kita justru turun, kedelai kita saat ini 97% ketergantungan kita terhadap impor kan,
jagung ada kebijakan pemangkasan kuota impor sebenarnya di tahun 2017. Tapi sebenarnya kondisinya juga tidak baik-baik saja kan. Lalu kemudian ada swasembada bawang putih kalau kita ingat tahun 2017 dan menterinya mentargetkan 2 tahun kita swasembada 2017 ke 2019. Hasilnya cong kan, nggak terjadi swasembada bawang putih. Lalu kemudian tahun swasembada bawang putih diundur di tahun 2021. Kan hasilnya apa? Justru impor bawang putih kita meningkat. Di awal program swasembada batang bawang putih tahun 2017 itu produksi bawang putih kita sekitar 450.000 ton, kan? Impor, maaf. Impor kita 450.000 ton. Seharusnya kalau program swasembada berjalan dengan baik, kan impor kita nol. Kenyataannya apa? Tahun 2021 impor bawang putih kita 610.000 ton. 100% bawang putih kita harus kita impor. Itu swasembada bawang putih, swasembada gula Mas. Saat ini 70% kebutuhan gula kita, baik rafinasi maupun GKP ya, gula kristal putih untuk konsumsi, itu 70% ketergantungan dari impor. Padahal ada pencanangan swasembada gula juga tahun 2015 sampai tahun 2019. Kalau itu listnya saya ambil akan sangat panjang Mas. Belum lagi kita bicara daging dan lain sebagainya. Jadi boleh saya katakan gagal. 10 tahun terakhir pembangunan pertanian kita gagal. Baik Prof. Andreas. Nah lantas bagaimana dari Serikat Petani Indonesia begitu? Upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh para petani untuk bisa mendukung tadi bahwa ketahanan pangan juga harus diwujudkan begitu, meskipun dari sisi petani kita juga perlu melakukan kolaborasi tentunya, bagaimana kebutuhan bahan pangan kita harus terpenuhi begitu, tidak untuk daerah tapi secara nasional ini Pak Henry. Ya, jadi kelemahan dari pemerintah ini pertama dia tidak tuntas untuk melaksanakan programnya, bahkan dia justru bertentangan dengan yang direncanakannya. Contohnya tadi ya soal tanah, ya justru konversi lahan dari lahan sawah yang begitu luas. Kemudian program reforma agraria, ya distribusi tanah kepada petani itu tidak berjalan. Kalaupun berjalan bukan untuk tanaman pangan. Ya, jadi ya lahan tidak bertambah. Jadi pemerintah aja mengasumsikan bisa 3 kali panen, padahal kenyataannya cuma 2 kali ataupun 1 kali. Karena disitulah petani nanam padi, disitulah nanam jagung, nanam kedelai, nanam singkong dan seterusnya. Air juga begitu, irigasi, waduk dibangun, tapi belum tentu itu sampai ke petani. Ya, aliran-alirannya juga belum bagus. Kemudian belum beres itu sudah pindah ke pompa, kan gitu kan? Demikian juga pupuk. Masalah pupuk sampai hari ini nggak selesai-selesai. Mau pakai pupuk kimia pun tidak tuntas, pupuk organik pun tidak dijalankan. Demikian juga alsintan, ya. Dan termasuk ya kilang padi, ya rice milling. Ini semua sudah jatuh ke perusahaan-perusahaan besar. Itulah kenapa Bulog tidak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan itu. Nah, kita petani sudah berusaha terus ya mendorong sekarang lahirnya koperasi-koperasi petani. Tetapi ya pemerintah tidak mendukungnya gitu. Kemudian juga berjuang agraria sekarang, tapi ya kriminalisasi terhadap petani terjadi dalam memperjuangkan tanah ini. Kita sudah ajak presiden untuk tanam padi itu ya tanggal 6 April bahkan 27 Mei dibuat rapat kabinet untuk itu. Tetapi tidak ada realisasinya. Ya, terlampau sering presiden turun ke sawah, lihat irigasi, tetapi tidak ada relasi sampai konkret. Makanya ada orang bilang yang surplus bukan surplus padi, tapi surplus foto gitu, yang surplus selfie ini yang memang saya pikir ini sangat naif sekali, sangat memalukan sekali sebenarnya. Baik Pak Henry. Mungkin Presiden Jokowi paling sering di antara presiden di dunia ini ya, bukan hanya di Indonesia, yang paling sering ke sawah gitu. Tapi ini tidak berhasil. Jadi saya pikir ini sebuah persoalan serius. Tinggal beberapa bulan lagi dia berakhir. Kedepannya bagaimana Presiden Prabowo kalaupun tidak sering ke sawah, tetapi persoalan sawah ini bisa selesai gitu. Pak Henry, ini menarik ya, berarti memang perlu ada satu langkah ataupun implementasi yang benar-benar dirasakan begitu di masyarakat begitu ya Prof. Andreas. Jadi memang dibutuhkan nanti solusi yang tadi adanya peralihan nanti mungkin di masa transisi ini, keberlanjutan dan keberpihakan ya terkait dengan
kebutuhan pangan nasional ini benar-benar bisa dilanjutkan. Tapi sayang sekali waktu terbatas ini. Prof. Andreas, terima kasih banyak atas waktu sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Demikian juga Pak Henry, terima kasih atas insight yang sudah Anda sampaikan dari sisi petani begitu untuk bisa terus memenuhi kebutuhan pangan di tanah air. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Prof. Dwi Andreas dan juga Pak Henry. Terima kasih. Ya, salam sehat juga Pak Henry. Yuk. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.